Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mendoakan saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan segala urusannya, juga diberikan kesehatan sekeluarganya. Amin 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 ya robbal alamin. Tentu dengan izin Allah saya akan mencoba mengupas tentang perjalanan sang manusia pilihan atau SP. Kekurangan atau kesalahan saya mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia, dan kebenaran itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sang manusia pilihan ini tentu tidak instan, mungkin waktu yang sangat lama dia mendapatkan isyarah perjalanannya, dan mungkin dikala itu beliau ini tidak mengetahui akan endingnya. Jadi perjalanan beliau ini mungkin sudah tahun-tahunan atau berapa tahun, mungkin puluhan tahun. Kalau di zaman Nabi tentu wahyu, di zaman manusia sekarang mungkin ilham ataupun mimpi. Tapi secara dohir tentu ada, dan secara rohani tentu ada. Itu ada dua versi, tidak rohani aja, tentu ada secara dohirnya. Apakah sang satria manusia pilihan ini menerima semacam ilham? Ya, secara dohir kalau saya bertafakur iya. Kemudian secara rohani tentang isyarah ataupun mimpi itu iya juga. Dan apakah sang manusia pilihan ini juga dibersihkan hatinya? Ya, ini pandangan saya, tidak untuk diyakini ataupun dipercaya, tapi saya katakan iya. Jadi dalam perjalanan itu begitu banyak hal-hal yang membuat sang kinasi ini seperti mencari solusi pada ulama-ulama, tapi ulamanya pun tidak mau menjelaskan karena ini rahasia Allah. Dan perjalanan ini makin hari makin mendekati. Nah, secara roh beliau ini sudah ada satu perjanjian di Lauhul Mahfuz tercatat. Nah, secara dohir beliau ini mungkin beliau ini karena merasa kita sebagai manusia kan tidak pasti butuh dunia, karena beratnya beban yang dia pikul dengan ujian kekurangan ataupun penderitaannya sangat panjang. Jadi beliau pun mungkin merasa lelah, dan beliau seakan-akan menolak, karena ya kita sifat manusia wajarlah dengan ujian begitu berat
mercon. Nah, sang manusia pilihan ini sekarang pun mungkin sudah merasakan, tapi dia tidak meyakini. Kalau secara dohir mungkin kalau tentu sesuatu hal itu kan namanya kita secara nalar itu tentu ada, tapi memastikan beliau itu seorang pilihan itu tidak mudah dan sangat sulit. Jadi penderitaan yang dialaminya sehingga beliau ini kadang-kadang merasa letih dan lelah. Jadi dalam dirinya menerima cara dohir, dia menolak karena begitu banyak beban penderitaan yang dialami. Ya, sebagai manusia tentu beban atau ujian yang begitu berat dan juga tidak mengetahui kapan akan selesai. Tentu bagi sang manusia pilih ini kadang-kadang putus asa karena mengalami suatu penderitaan yang ya kadang-kadang bagi kita pun mungkin tidak sanggup menghadapi ujian dengan kekurangan, kemudian penderitaan atau penghinaan. Apalagi dalam dunia ini kadang-kadang orang memandang sebelah mata karena yang dipandang itu dalam bentuk dohir. Ya, itu aja. Kesalahan dan kekurangan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah. Mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi